Shalom semua. Apa kabar? Yang ada sukacita katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Oh, macam kurang-kurangnya diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin. Jadi kita izinkan anak-anak kita pergi ke sekolah minggu. Jika ada anak-anak cucu-cucu Anda yang di sebelah Anda, sila dorong mereka ke sekolah minggu bersama dengan cikgu di belakang. Amin, puji Tuhan. Lihat kiri kanan Anda, berikan senyuman yang paling manis. Katakan kamu diberkati. Oke, kamu diberkati. Amin, puji Tuhan. Amin. Semua siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Jadi mari kita terus mendengar firman Tuhan. Kita masih langsung bicara tentang bagaimana kita mau mengenal dan juga mengerti Allah perjanjian baru. Sama-sama katakan Allah perjanjian baru. Oke, minggu lalu kita sudah bicara bagian pertama siapa itu Allah perjanjian baru. Dan sebenarnya kita harus mengerti bahwa Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu Allah yang sama. Karena seringkali salah fahamnya kita sebagai orang percaya Allah perjanjian lama itu lebih ganas, lebih garang, cepat marah, emosi, murka. Karena banyaknya penghakiman yang terjadi di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru karena adanya Yesus turun ke dunia sebagai lambang kasih Allah. Kita melihat kita hidup itu di bawah kasih karunia. Kita hidup itu bahwa Allah mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun dosa yang kita lakukan, pelanggaran, Allah tetap mengasihi kita. Itu kebenarannya. Tetapi itu bukan kebenaran yang sepenuhnya. Karena Allah yang di perjanjian lama itu tetap juga sama di perjanjian baru. Maksudnya Allah itu Allah yang boleh menghakimi. Sama-sama katakan menghakimi. Wah, macam kurang suaranya. Allah yang menghakimi. Jadi hukum Tuhan yang kini ditulis oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya menjadikan ketaatan yang lahir secara sukarela dan ikhlas. Bukan sekadar kesalehan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam kehidupan perjanjian baru, di perjanjian lama, orang-orang percaya itu ataupun ahli Farisi, iman Alkitab Taurat, para imam itu mentaati hukum Taurat yang ditulis di mana? Di atas batu. Tetapi di perjanjian baru, orang-orang percaya kita semua yang duduk di sini, hukum Tuhan, firman Tuhan itu ditulis di dalam hati kita. Jadi ketaatan kita itu lahir daripada hati, bukannya karena hukum, bukannya karena terpaksa. Pengantara mereka di perjanjian lama itu adalah Musa. Dari Musa mereka mendapatkan 10 hukum. Dan tetapi ketika masuk dalam perjanjian baru, pengantara kita itu dari surga sendiri turun. Yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau di hukum Taurat, di perjanjian lama, pengantaranya itu Musa. Kalau mereka melanggar, mereka perlu dihukum. Dan sebab itulah orang percaya di perjanjian lama, hidup dalam rasa takut, rasa hormat dengan Tuhan. Apalagi kita yang hidup di perjanjian baru. Pengantara kita itu bukan manusia. Pengantara kita itu adalah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Yang memberikan kita firman-Nya dan hukumnya dan perintahnya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang percaya yang hidup di perjanjian baru, pengantara kita adalah Tuhan Yesus, hidup kita itu harus lebih takut dan gentar dengan Tuhan. Amin. Tetapi kita sebagai orang percaya, hidup kita saat ini hidup senang lenang. Goyang pinggang sini sana. Kenapa? Kita percaya Yesus mengasihi aku. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosaku, pasti Dia sangat mengasihi aku, bahkan Dia boleh mengampuni pelanggaranku. Betul. Tetapi itu bukan kebenaran yang sepenuhnya. Kita lihat firman Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 23. Ada firman-Nya? Ibrani pasal 12 ayat 23. Saya bacakan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jemaat Tuhan, mari baca
ayat yang telah dikuningkan. 1, 2, 3. Kepada Allah yang menghakimi semua orang. Ini di dalam buku Ibrani. Ibrani di mana? Perjanjian lama kah perjanjian baru? Lama kah baru? Siapa yang betul? Kita spend dia kefe di bawah. Spend kefe lah gitu ya. Di perjanjian baru. Jadi ini penyataan karakter Tuhan, pribadi Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu Allah yang menghakimi semua orang. Bukan saya bicara tentang Allah yang penuh kasih karunia, tapi bicara tentang Allah itu hakim bagi semua orang. Jadi Allah di perjanjian baru ialah Allah yang menghakimi. Dia adalah Tuhan yang berfirman. Apabila kita berkumpul bersama-sama sebagai orang percaya, kita mesti mendengar perkataan firman-Nya dan bukan bersikap tidak acuh, tidak peduli. Kalau kita datang setiap minggu, duduk di kursi yang selesa, dikena dengan ekon, mendengar PA sistem yang baik, tapi kita tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, sia-sia kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena hidup orang Kristen itu bukan saja sebagai orang yang mendengar, tapi juga harus melakukan. Sama-sama katakan, melakukan. Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Bukan yang hadir saja, yang tidak hadir, terlebih yang hadir, yang menjadi orang percaya. Tuhan menghakimi kita semua. Katakan sama-sama, Tuhan menghakimi kita semua. Dan Dia menghakimi kita menurut perbuatan manusia. Setiap kita di sini. Kita lihat dalam Wahyu. Wahyu buku yang nomor berapa? Wahyu buku yang nomor terakhir itu nomor berapa? 66. Ya, puji Tuhan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Mari kita belajar firman Tuhan-nya. Yang ke-66, Wahyu buku yang terakhir Tuhan bicara ini, firman Tuhan bicara begini, dan aku melihat Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Teruskan ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi inilah yang akan terjadi pada akhir zaman. Ketika setiap kita itu, saat ini mungkin kita rasa tidak ada kesan, tidak ada dampaknya dengan perbuatan kita yang hidup semena-mena, acuh tidak acuh, hidup percaya tidak percaya. Tapi ketika sampai waktunya, Tuhan akan menghakimi perbuatan kita. Kita boleh mungkin hidup senang-senang. Kita mungkin boleh hidup, yang penting aku datang gereja, yang penting dinampak mukaku oleh Asya, yang penting pastor nampak mukaku, ketua CJ nampak mukaku, cukup. Saya mau katakan pagi ini itu tidak cukup. Karena Tuhan sedang menghakimi setiap perbuatan kita. Apa yang kita lakukan sudah tercatat di kitabnya. Dan kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan ketika sampai waktunya Yesus datang buat kali kedua, Yesus akan memisahkan kita. Dalam Matius 25, 31 hingga 34. Bicara bagaimana Yesus datang dan memisahkan kambing dan domba. Kambing dan domba. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaan bersama semua malaikat, dia akan duduk di takhta kemuliaannya dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu dia memisahkan mereka satu sama lain. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kambing diletakkan di sebelah kanan. Domba diletakkan di sebelah kanan. Kambing di sebelah kiri. Siapa di sini yang domba? Lambai-lambai tangannya. Kalau dibilang domba di sebelah kanan. Sebelah kanan sini. Sebelah sini kambing. Jadi cepat-cepat kita pindah di sebelah kanan. Ya, kalau Yesus bilang begitu, cepat-cepat kita lari di sebelah kanan. Dan Yesus katakan, dalam Wahyu katakan begini, dalam Matius Yesus katakan begini, kepada yang di kanan
Contoh saya, yang di kanan, datanglah kamu yang diberkati Bapakku, milikilah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia didirikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, haus kamu memberi aku minum, ketika aku asing kamu memberikan tumpangan, telanjang kamu memberikan pakaian, sakit dan di penjara kamu melawat aku. Orang-orang yang dikatakan dikumpulkan domba itu diberkati Tuhan, diberikan kerajaan Allah. Tetapi kepada yang di sebelah kiri, bukan kamu ya, contoh saja sebelah kiri. Yang kambing-kambing yang bertanduk, yang suka menanduk, yang tiba-tiba keluar tanduknya, ditegur keluar tanduknya, dimarah keluar tanduknya. Firman Tuhan katakan, pergilah kamu yang terkutuk ke dalam api yang kekal. So ketika aku lapar, haus, asing, telanjang, sakit dan di penjara, kamu tidak melayani aku. Siapa yang mau jadi domba? Lambai-lambai. Macam tidak semua ya. Ada yang mau jadi kambing yang ada tanduknya. Saya kalau ke sembayang saya domba, saya punya tanduk saya letak di rumah. Kalau sudah balik gereja, saya kambing balik, pasang balik tanduk saya 2. Kalau boleh 3 begini. Tapi apapun yang kita lakukan untuk sembunyikan, firman Tuhan dengan tegas katakan, Allah akan menghakimi setiap perbuatan kita. Amin. Jadi jangan main-main dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakan kiri kanan, jangan main-main. Pemisahan ini terjadi bagaimana? Tepat menurut perbuatan nyata kita selepas kita menerima firman Tuhan. Kita boleh setiap minggu datang siji, setiap minggu mendengar firman Tuhan. Tapi kehidupan kita itu tetap seperti kambing. Yang keras kepala, yang suka menanduk, memberontak. Firman Tuhan katakan, dombaku mendengar suaraku. Tapi kalau kambing itu tidak mendengar suara dombanya, tidak mendengar suara gembalanya. Suka jalan sini sana. Pernah nampak kambing tepi jalan makan sampah? Di Esbo, Batu 4 banyak. Itulah firman Tuhan tidak mau kita begitu. Jadi kambing yang tiba-tiba nampak makan sampah. Kita harus sebagai domba yang dijaga, dipelihara. Lari Tuhan akan cari. Hidup kita harus diperhatikan. Amin. Jadi ketika kita tahu semua ini, yang pertama kita harus lakukan, jangan anggap kasih karunia itu bermaksud bebas daripada penghakiman. Kita hidup di perjanjian lama, kita hidup di zaman kasih karunia. Tapi firman Tuhan katakan dalam Ibrani sebentar tadi, Allah menghakimi semua orang. Jadi jangan beralasan aku hidup di bawah kasih karunia dan aku boleh melakukan apa saja yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah pahaman yang salah. Sebaliknya, kesadaran bahwa dia adalah hakim seharusnya membuat kita hidup dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ini sebabnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sebagai orang percaya, hidup kita hanya hidup goyang pinggang, terima berkat. Aku datang gereja, aku terima berkat Tuhan. Kita main terima saja. Firman Tuhan itu tidak benar-benar tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Dan satu ketika Yesus datang buat kali kedua, kita akan dikumpulkan dengan kambing. Dan kita berbunyi semua. Tuhan, Tuhan, aku melayani. Tuhan, Tuhan, aku datang menyembah Engkau. Tuhan, Tuhan, aku setiap minggu. Bayangkan, begitulah bunyi kambing. Be. Bising sejak banyak. Maukah kita di akhir zaman nanti kita bising-bising begitu sama Tuhan? Kalau domba, dia siap untuk terima. Amin. Katakan kiri kanan, jangan jadi kambing. Makan daging kambing boleh. Ya. Darah tinggi ya, jangan terlampau. Tanta jangan terlampau makan daging kambing. Babi boleh, babi tidak darah tinggi. Biar kau makan banyak-banyak. Yang kedua, kita harus tahu, jangan anggap kasih karunia itu bermaksud bebas dari penghakiman. Yang kedua, periksa hati dan perbuatan kita sendiri setiap hari. Katakan sama-sama, setiap hari. Amin. Periksa hati dan perbuatan sendiri setiap hari. Sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dan katakan kepada diri kamu, adakah ini perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Adakah perbuatan ini perbuatan yang hormat dan takut akan Tuhan? Ini kehidupan orang percaya. Jangan hanya peduli pandangan manusia, tetapi utamakan pandangan Allah yang mengetahui segala isi hati kita. Jadi kita harus sentiasa periksa hati dan perbuatan sendiri. Yang ketiga adalah
Terima firman Tuhan dengan kesungguhan. Sama-sama katakan kesungguhan. Apabila mendengar atau membaca firman Tuhan, jangan bersikap acuh tidak acuh atau memilih apa yang kita suka. Ini penghakiman, aku tidak mau dengarlah. Ini tentang pelayanan, pengorbanan, aku tidak mau dengarlah. Oh berkat Tuhan, oh aku mau terima. Oh janji Tuhan, aku mau terima. Rencana Tuhan yang baik, aku mau terima. Pelayanan, pengorbanan, kita perlu pikul salib. Oh tidak bagi orang lain lah. Aku tidak kuat Tuhan. Aku belum kuat untuk pikul salibku. Makanya kita dikuatkan, kita harus pikul salib. Amin. Ingatlah bahwa dialah yang berbicara adalah hakim yang berkuasa. Taatilah firman Tuhan. Katakan sama-sama, taati firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hakim kita ini, Allah kita tidak menghakimi dengan memandang rupa. Kita lihat buka firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 17. 1 ayat 17. Ada firman Tuhan? Kalau tidak ada boleh buka sama-sama. 1 Petrus 1:17 berkata begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Wow, jelas sekali. Firman Tuhan katakan, kita hanya menumpang di dunia ini. Jangan anggap semua yang kita miliki itu kekal. Jangan anggap status, kekayaan, pangkat kita, kejayaan, wajah kita, kehebatan, talenta kita itu milik kita sepenuhnya. Selamanya. Kita hanya menumpang. Sama-sama katakan menumpang. Firman Tuhan katakan. Dan Allah itu tidak menghakimi memandang muka. Sehebat macam mana pun kita rasa diri kita. Aku adalah orang yang memberikan perpuluhan setia setiap bulan. Bahkan lebih perpuluhanku. Aku adalah orang yang setia melayani. Kalau ada pelayanan di CG, aku maju duluan. Kalau ada usher di event di gereja, acara gereja, aku maju duluan. Allah pasti tidak akan langsung menghakimi aku. Allah akan katakan, oh ini akan terus jadi domba. Tidak. Allah akan tetap menghakimi kita. Setiap perbuatan kita, every single one of our action. Setiap satu perbuatan kita. Mungkin kita katakan, aku lakukan ini tidak ada orang nampak. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, itu tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan segala suatu perbuatan kita, buah pikiran kita tercatat dalam kitabnya. Dan kita akan dihakimi. Kalau kita tahu semua ini, kita harus hidup takut dan gentar. Kalau kita hidup cuma-cuma saja, acuh tidak acuh saja. Teruskan. Sampai waktunya Tuhan akan menghakimi kita semua. Sembunyi macam manapun kehidupan kita. Kita make up macam manapun perbuatan dan perkataan kita. Tuhan akan menghakimi kita. Amin. Tuhan dia tahu kita semua dengan sempurna. Tetapi ketika dia menghakimi, dia tidak akan memandang rupa dan keistimewaan siapa-siapa. Dia akan menilai setiap kita tepat menurut perbuatan dan hati kita sendiri. Jadi jangan beranggapan karena aku sudah lama percaya, aku sudah lama gereja di Kalvari, aku sudah lama melayani, Tuhan pasti akan memaafkan kesalahanku. Tuhan lihat hati kita. Dan dia akan menilai setiap perbuatan kita. Dan jangan berharap belas kasihan tanpa pertobatan. Ini yang saya katakan. Kita boleh buat dosa, kita boleh buat salah, kita masih manusia yang hidup menumpang di dunia. Kita masih ada kelemahan masing-masing, kelemahan rohani, kelemahan pikiran dan juga emosi. Tidak apa untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi kita perlu tahu ketika kita minta belas kasihan daripada Tuhan, perlu ada langkah pertobatan. Sama-sama katakan pertobatan. Kalau kita hidup hanya minta belas kasihan, kesian menangis, buat lagi menangis, buat lagi. Tapi tidak ada sungguh-sungguh pertobatan. Tuhan akan menghakimi kita. Amin. Dan kalau kita masih lagi teruskan, kita harus kenal Allah kita itu Allah api yang menghanguskan. Kita baca 1 Korintus 3:11 hingga 15. 1 Korintus 3:11 hingga 15 berkata begini. Kita baca sama-sama dari sebelah kanan. Ayat 11, ayat 12, 14 dan 15 ya. Ayat 11, 1, 2, 3.
Sekali lagi ya, macam kurang semangat sudah. Macam merasa terhakimi sudah semua ya. Kita baca dengan semangat. Jangan merasa dihakimi. Kita belajar firman Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Amin. Ayat 12. 1, 2, 3. Amin. Ayat 13. 13. Empat belas. Lima belas semua. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Amin. Kita buka kembali ayat 13 sebentar tadi. Ayat 13 berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi firman Tuhan sedang mengajarkan kita. Allah di perjanjian baru itu yang pertama adalah Allah hakim atas semua orang yang menilai setiap perbuatan kita. Dan yang kedua, Allah di perjanjian baru itu adalah api yang menghanguskan. Katakan sama-sama, api yang menghanguskan. Jadi jika ada antara kita yang katakan hidupku masih panjang, hidupku masih lama, aku mau teruskan kehidupanku yang tidak acuh, kita akan bertemu dengan api yang menghanguskan sampai waktunya. Jadi ini adalah amaran untuk kita semua sebagai orang percaya. Jangan hidup acuh tidak acuh, tapi hidup takut dan gentar akan Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan hidup orang percaya itu sebagai bangunan yang didirikan atas satu-satunya dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus dalam ayat 11 sebentar tadi. Dan di atas dasar ini kita membangun hidup dan pelayanan dengan dua jenis bahan. Bahan yang pertama itu emas, perak, dan batu pertama. Itu adalah bahan yang tahan api, melambangkan pekerjaan kita sebagai orang percaya yang dilakukan dengan hati yang murni. Motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan dan ia adalah sesuai dengan firman Tuhan dan bersifat kekal. Kalau dari hati untuk Tuhan bersifat kekal. Tetapi kalau perbuatan kita, pelayanan kita, kehidupan orang percaya kita dibangun di atas dasar kayu, rumput kering, jerami, bahan yang mudah terbakar. Itu melambangkan usaha kita, pelayanan kita, kehidupan kita yang didorong dengan niat hati sendiri. Luaran saja. Kita ikut ajaran sesuka hati, kita pilih saja. Dan itu hanya bernilai sesaat di mata dunia. Tidak bersifat kekal. Kita sebagai orang percaya, bagaimana kehidupan kita? Adakah kita bangun kehidupan kita itu di atas dasar emas, perak, batu permata? Atau di atas kayu, rumput kering, jerami yang boleh dibakar? Bagaimana kita mau tahu fondasi kita itu di mana? Ketika kita diuji. Jadi kalau ada ujian datang, sebagai orang percaya, kita harus terima dengan sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Kenapa? Kalau ada ujian yang datang dalam kehidupan kita, tantangan, situasi yang mencabar, disitulah baru kita lihat kehidupan kita sebagai orang percaya itu fondasi kita di mana. Kalau selama kita ada ujian, kita ada tantangan, kita ada situasi yang mencengkam emosi dan pikiran kita. Adakah kita kembali kepada Tuhan? Atau kita mulai pikir, apa yang aku boleh buat sendiri? Kita lupa berdoa, lupa berbahasa roh. Hanya kita pikirkan masalah. Penyelesaian. Tapi kita lupa kembali kepada sumber segala sesuatu. Yaitu Roh Kudus dan Allah Bapa kita. Kalau kita hanya pikirkan masalah, kehidupan kita itu pelan-pelan, lama-lama akan jadi suam-suam kuku. Kita semakin hilang kepercayaan kepada Tuhan. Ada seorang anak muda yang saya layani di CG kami. Di CG kami, dia katakan begini, saya mau tanya, Pastor, kenapa Tuhan ini macam tidak adil? Adakah aku yang salah?
Atau gereja yang ajar aku ini salah. Aku setia, mama aku sakit cancer. Aku berdoa 2 minggu, berdoa puasa. 2 minggu minta sama Tuhan. Aku melayani sungguh-sungguh, aku berdoa sungguh-sungguh. Aku minta sama Tuhan tolong. Aku umur 16 tahun, bapakku tinggalkan aku. 17 tahun, mamaku tinggalkan aku. Pergi. Apa salahku ya? Adakah karena aku yang salah? Atau karena gereja yang mengajar aku itu salah? Apa masalahnya nih? Boleh bagi pendapat kah? Anak muda ini yang tanya saya. Saya katakan begini. Apa yang saya balas itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya katakan kita harus percaya apa yang Tuhan siapkan itu terbaik. Rencana Tuhan buat setiap orang percaya itu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Itulah iman yang kita harus percaya. Dia kelip-kelip mata, dia nampak saya. Mungkin dia tidak dapat terima sepenuhnya. Tapi selepas CG kami itu dia katakan begini. Saat dia bukan dari gereja kita, dia katakan begini. Pastor, minggu depan saya mau join kebaktian. Saya dorong dia lah, datanglah. Saya harap nanti pada masa akan datang dia boleh join kita. Jadi ini dia tantangan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan dalam situasi-situasi begitu, apa yang kita akan lakukan? Adakah fondasi kita itu akan jatuh dan kita tinggalkan Tuhan? Atau kita semakin mau dekat dengan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita? Amin. Dan kalau tidak, kita hidup seperti biasa-biasa saja. Hidup acuh tidak acuh. Kita akan bertemu dengan Allah, api yang menghanguskan. Hidup kita akan dinilai. Tapi ketika kita mula meletakkan fondasi kita itu di emas, perak, batu dan permata, kita akan menerima sesuatu yang kekal daripada Tuhan. Amin. Pelayanan yang didorong dengan pujian manusia bukan untuk memuliakan Tuhan. Seperti contoh ketika kita berkhotbah, melayani, menyanyi, kita hanya mau dilihat bagus. Oh hebatnya dia menyanyi, oh sedapnya menyanyi. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya mau dianggap hebat oleh semua orang. Maka itu adalah fondasi yang salah. Ataupun kita melakukan kebaikan hanya untuk direkam, disebarkan di sosial media. Tunggu sekejap. Aku buka dulu handphoneku, aku live dulu. Halo guys, aku di sini. Aku maraton 100 km untuk Tuhan. Aku baca firman Tuhan. Halo guys, hari ini ikuti saya. Saya akan mulai baca firman Tuhan 100 hari, kasih habis 1 Alkitab. Show di sosial media. Tidak ada masalah kalau itu untuk mendorong. Tapi kalau itu tujuan untuk tambah like, untuk tambah follower, kita harus nilai hati kita. Amin. Dan yang seterusnya, jangan iri hati. Hati-hati jangan kamu berbuat kebaikan di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jika tidak, kamu tidak akan beroleh upah dari Bapamu di surga. Amin. Kalau kita bekerja dengan ambisi sendiri, cari nama sendiri, kedudukan sampai kita sanggup fitnah orang lain. Kita sanggup burukkan orang lain untuk naik pangkat, naik posisi, dipandang bos. Dipandang kita punya orang-orang, bahkan dilihat oleh ketua CJ kita. Dia tidak mau tuh datang gereja. Padahal belum pergi melawat lagi, belum menanya. Dia tidak mau tuh datang gereja. Memang dia begitu, malas-malas. Tak payahlah kamu cari dia. Kita jatuhkan orang, kita rendahkan orang. Apa yang terjadi? Kita tidak akan kukuh di hadapan Tuhan. Dan ada juga yang berebut kuasa, membanding-bandingkan pelayanan. Aku lebih lama melayani, kamu seharusnya dengar aku. Aku orang lama di sini. Apa aku cakap kamu ikut. Dan kita merendahkan orang lain. Akhirnya kita akan direndahkan Tuhan. Yakobus 3:14 dan 16 berkata begini. Jika dalam hatimu ada keiri hatian yang pahit dan keinginan untuk berkuasa, janganlah kamu bermegah. Sebab di mana ada keiri hatian dan keinginan berkuasa, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nilai hati kita. Karena tidak ada api yang menghanguskan, yang akan membakar hati kita. Sama-sama katakan, api yang menghanguskan. Pegang hati kamu. Hati, di mana hati di sini ya? Dada. Hati dibawa. Secara sains lah hati dibawa ya. Oke, dada di sini. Ya. Pegang dada kamu, dengar degupan jantung. Kita masih hidup, masih ada kesempatan. Kalau satu hari nanti kita sudah tidak ada degupan jantung, tidak ada kesempatan sudah
untuk kita ubah kehidupan kita. Amin. Katakan kiri kanan, ubah hidupmu. Marah-marah kah dia? Mau peduli hidupmu pun tidak teratur. Sama-sama kita ubah. Masa aku mau di surga kau di api kekal. Makanya kita saling mengingatkan. Jadi orang percaya itu kalau ditegur jangan jelek muka. Kok kenapa sibuk kehidupanku? Keluargamu, anakmu pun tidak teratur. Mau atur hidupku. Karena kami tidak mau nampak kau di api kekal. Kita sama-sama di surga. Sama-sama menjadi domba. Amin. Amin. Dan ketika kita lakukan semua itu, kita mengenal Allah itu adalah hakim bagi semua orang. Dan Allah itu api yang menghanguskan. Hidup kita itu akan hidup dengan takut dan gentar. Hormat akan Allah kita. Amin. Dan sesuatu telah dijanjikan bagi kita yang hidup takut dan gentar akan Tuhan. Kita baca Ibrani 12 sebagai ayat akhir kita. Ibrani 12 ayat 28 hingga 29 berkata begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi inilah cara hidup kita. Kita tepuk dada, kita tanya kehidupan kita, nilai kehidupan kita. Jika ada kehidupan kita masih tidak berkenan di hadapannya, kita tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut. Kita harus ubah hidup kita. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi hidup dengan rasa syukur, tapi harus tahu ada hormat dan takut akan Tuhan. Kita baca ayat firman ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meresponi firman Tuhan. Saya jemput present worship team bantu saya. Kita baca ayat firman ini sebagai terakhir dan sebagai peringatan kepada kita. Bagaimana cara hidup kita dan siapa Allah di perjanjian baru itu. Dia adalah Allah yang sama di perjanjian lama, adalah Allah hakim atas semua orang. Dan dia Allah adalah api yang menghanguskan. Haleluya Yesus. Amin. Siap? Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Mana firman Tuhannya nih? Alfian, firman Tuhan Alfian. Ya, firman Tuhan dulu. Oke, alright. Oke, mari kita tenangkan hati. Kita fokus pada firman Tuhan pagi hari ini. Bicara bagaimana kita harus tahu untuk hidup dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saya percaya semua ini sudah mengenal Tuhan begitu lama. Mungkin ada yang sekejap, mungkin ada yang mungkin kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan sedang mendorong kita, mencabar kita untuk menilai kehidupan kita. Nilai bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan. Adakah kelana kita melihat Allah itu Allah kasih karunia, maka kita hidup cuma-cuma dan tidak gentar akan Tuhan? Kalau itu kehidupan kita harus ubah. Karena Allah di perjanjian lama sama dengan Allah di perjanjian baru. Allah hakim atas semua orang dan Allah api yang menghanguskan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Kita renungkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak lihat betapa lama kita sudah kenal Tuhan. Berapa lama kita sudah setia melayani. Berapa lama sudah kita kenal Tuhan. Dibaptis bahkan. Menerima karunia Roh Kudus. Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita ketika datang menyembah Dia. Sikap hati kita setiap kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan melihat semua itu. Jika kita ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita setiap kali datang ibadah setiap minggu. Bagaimana sikap hati kita ketika kita menyembah Dia. Berdoa kepadanya.
Bagaimana sikap hati kita ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang percaya di tempat kerja, persekolahan, di gereja pelayan kita maupun sesama kita. Renungkan kehidupan kita. Oh haleluya Jesus. Persoalan yang paling penting, adakah Tuhan yang bertakhta di atas kehidupan kita? Atau diri kita yang menjadi raja atas kehidupan kita? Adakah Tuhan yang menjadi raja yang berkuasa di atas kehidupan kita? Di atas setiap aspek kehidupan kita. Jika Tuhan adalah raja dan taktanya adalah hati kita, maka segala yang kita lakukan itu akan ada rasa hormat, takut dan gentar akan Tuhan. Oh haleluya Jesus. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menghampiri takhta-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami sujud bersembah dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau lagi mengatur kehidupan kami sesuai kehendak kami. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, kami mengerti Engkau Allah yang menghakimi setiap perbuatan kami. Dan Engkau bahkan Allah api yang menghanguskan setiap perbuatan kami. Jika perbuatan itu didorong dengan ambisi kami sendiri. Biarlah kehidupan kami menyenangkan bagi Engkau. Biarlah kehidupan kami itu Tuhan memuliakan Engkau. Dan hidup takut, hormat akan Engkau. Yes Jesus. Inilah hidup kami Tuhan. Persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami, jiwa roh kami ke hadapan-Mu. Dan kami menghampiri Engkau Tuhan. Mari kita bawa lagu ini sama-sama. Sebagai doa pengisytiharan komitmen kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke hadapan takhta-Mu. Yes Jesus Lord. Mengalir di tempat kudus-Mu Bapa. Kami hampiri takhta-Mu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu. Kita terus menyembah Dia. Menyembah-Mu Allah semesta alam, meninggikan dan masyurkan nama-Mu. Ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami datang dan hampiri takhta-Mu Tuhan. Serahkan kehidupan kami sebagai korban syukur, persembahan yang berkenan bagi Engkau. Yes Jesus. Ku hampiri tahta Maha Tinggi, persembahkan korban syukur, kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu mengalir
hadapan-Mu Tuhan. Ku hampiri tata maha tinggi, bersujud di hadapan. Kami menyembah Engkau Raja kami, menyembah-Mu Sang Raja mulia, Allah yang besar dan perkasa. Mari menyembah Dia, mari angkat tangan, tinggikan namanya. Mu Allah semesta alam, meninggikan dan masyurkan nama-Mu. Ku sujud menyembah di hadapan. Haleluya Jesus. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Menyembah, menyembah-Mu Allah semesta alam, meninggikan dan masyurkan nama-Mu. Ku sujud menyembah di hadapan-Mu, Engkaulah Raja Maha Kuasa. Mari kita terus isytiharkan kekuasaannya atas kehidupan kita. Yes Lord. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah keselamatan. Engkau kudus, kudus, kuduslah. Kau penyembuh kami, Kau Allah penyembuh. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Kau kemenangan kami, Allah kemenanganku. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau hadir di sini, Allah hadir di sini. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah keselamatanku. Kudus, kudus. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah hadir. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Kau keselamatan kami. Yes Lord. Kami syariatkan Kau penyembuh kami. Kudus, kuduslah Tuhan, Kau Allah penyembuh. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah. Engkau kemenangan kami Tuhan. Kudus,
bersuara. Kita akui dan isytiharkan Dia Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Mari kita terus beresi hati kita, serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangun fondasi kita di atas Yesus Kristus. Oh Saudara Bayandi, Raja Maha Kuasa. Oh Jesus, Jesus. Jesus, Jesus Lord. Yandaraba sadara bayandi, ikariandaraba shandi. Oh, riandaraba yandi, usadaraba shidi yandaraba, uradaraba yandaraba yandi. Usadaraba shandaraba yanda, ikariandaraba sandi. Yes, Jesus. Yandaraba shandi, usadaraba shanda, ikariandaraba sandi. Mari kita terus datang ke hadapan Tuhan saat ini. Mari kita terus serahkan hidup kita, hati kita dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita ada saat ini, apapun pergumulan kita, apapun saat ini yang selama ini membuat kita jauh daripada Tuhan, atau pikiran emosi yang membuat kita meletakkan diri kita sebelum Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Nya. Oh sadara baba sadara bayan, iya dara baba sadara bayan. Oh sadara baba sadara bayan. Baba sadara baba sadara bayan. Ikari andara baba shidi andara baisa. Rababa sadara. Mari kita ambil saat ini. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Oh sadara baba sadara bayan. Oh sadara baba sadara. Yandara baba sadara bayan. Oh sadara baba shiyati. Yes Lord. Oh sadara baba shiyandara bayan. Saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita ambil masa ini. Saya percaya Tuhan sang bicara dalam setiap hati kita. Mungkin selama ini kita tolak pikiran itu, kita tolak perasaan emosi itu. Tapi Roh Kudus sang bicara. Selama ini kehidupan kita sebagai orang percaya mungkin biasa-biasa saja dan kita tahu itu salah. Kita tolak perasaan itu, kita tolak pikiran itu karena kita pilih keselesaan. Kita pilih dan tipu pikiran kita. Sudah cukup apa yang aku lakukan. Sudah cukup aku jadi orang Kristen, aku buat ini, buat itu. Tapi itu ada penipuan yang terbesar atas diri kita sendiri. Karena kita sendiri rasakan, kita sendiri tahu. Dan Roh Kudus sudah bicara masuk dalam hati kita. Cuma kita memilih untuk mensenyapkan suara Roh Kudus itu. Mendiamkan suara Roh Kudus itu. Tapi saat pagi ini, firman Tuhan menjelaskan dan memperingatkan kita semua. Allah itu hakim atas semua orang yang menghakimi setiap perbuatan kita. Dan Allah itu api yang menghanguskan. Dia akan menguji, menilai setiap perbuatan kita. Jadi saat pagi hari ini, jika selama ini berminggu-minggu bahkan berhari, bahkan berbulan, kita bergumul dengan pikiran dan perasaan ini, lepaskan.
Tuhan sedang bicara sesuatu masuk dalam hatimu. Tuhan sedang katakan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang Kristen itu belum cukup. Engkau belum menyahut dan menjawab panggilanku. Aku sudah berikan engkau talenta ini. Ini kehidupan yang kuberikan. Bagaimana engkau mengucap syukur kepadaku? Tuhan sedang bicara dalam setiap hati kita. Jangan tolak pikiran dan perkataan Tuhan. Oh Shadarapayande. Jika ada antara kita yang selama ini menekan perasaan itu, menekan perkataan Tuhan itu, saat ini lepaskan dan biarkan Tuhan bicara lewat Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita, mencabar kita, memberikan kita amaran yang tegas dan keras pada pagi hari ini. Hidup takut, hormat dan gentar akan Tuhan. Yes, Jesus. Oh, Shadarapayande. Roh Kudus, engkau hadir di tempat ini. Saya serahkan masa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ruangan ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Berkaryalah dalam hati setiap umat-Mu yang percaya dan haus akan Engkau. Satu menit lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengarkan apa yang Dia ingin bicara masuk dalam hati kita. Oh, saudara bayani. Haleluya Jesus. Terima kasih Roh Kudus karena hadirat-Mu nyata di tempat ini. Yang memberikan kami damai sejahtera, penghiburan, kekuatan. Kami terima Tuhan setiap apa yang Kau bicara masuk dalam hati kami. Dan kami siap untuk melakukan keluar apa yang telah Engkau perintahkan. Panggilan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami sebelum ini, yang hidup biasa-biasa, suam-suam kuku dalam iman kami, kami serahkan dalam tangan-Mu dan ampuni kami Tuhan. Ajari kami untuk kembali memandang Engkau. Ajari kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, firman-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami itu kehidupan yang takut, gentar, hormat akan Engkau. Kami isytiharkan Engkau Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Engkau yang bertakhta di atas hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan setiap hari kami periksa perbuatan kami, perkataan kami, tindakan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan menyenangkan bagi Engkau. Dan sebagai korban syukur kami pada Engkau. Teguhkan hati kami. Jika ada antara kami Tuhan saat ini yang mula som-som kuku, yang mula memikirkan untuk tinggalkan gereja, yang mula memikirkan untuk tidak mau berdoa lagi karena terlalu lama menunggu, ampuni kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk paksa diri kami Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu, karena saat itu kami sedang berjuang dan melawan diri kami sendiri, sehingga kami Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Yes Jesus, bantu kami Bapa, sehingga kami dapat berjalan selangkah demi selangkah untuk Engkau. Terima kasih Tuhan buat perkataan firman yang kami terima sebentar tadi. Bila perkataan firman yang kami terima terus mencabar kami,
mengingatkan kami bahwa Engkau akan menghakimi dan menilai setiap perbuatan kami. Dan kami rindu suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus kembali, kami akan dikumpulkan bersama-sama dengan domba. Dan kami menerima kerajaan yang tak tergoncangkan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan.